Halo para pekerja keras. Nah, pada kesempatan kali ini saya Juwana Putra akan membahas hal yang berhubungan dengan gambar ini. Gambar ini adalah gambar seorang wanita cantik yang sedang berpikir, mau bisnis apa ya? Ada ide. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah hal yang berhubungan dengan ide, yaitu bagaimana menemukan ide usaha. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menemukan ide usaha, kita harus tahu apa itu ide. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Nah, rancangan-rancangan ini disebut juga gagasan. Dari gagasan ini nanti akan muncul sebuah konsep atau dasar dari apa yang akan kita lakukan. Nah, dari penjelasan tersebut, apa sih itu ide usaha? Jadi, ide usaha adalah rancangan atau gagasan dari sebuah usaha yang masih tersusun dalam bentuk konsep atau dasar pemikiran. Jadi, kenapa ide usaha itu penting? Nah, karena tanpa sebuah ide, kita tidak akan tahu langkah-langkah atau persiapan apa yang kita lakukan untuk memulai sebuah usaha. Jadi tanpa ide kita tidak akan tahu mau lakukan apa gitu loh. Jadi ide usaha itu penting. Nah, kemudian bagaimana sih cara menemukan ide usaha? Cara-cara untuk melakukan ide usaha itu ada banyak sekali, tapi di sini saya akan bahas beberapa di antaranya, yaitu mungkin menjadi 5 poin besar, yaitu yang pertama, lakukan riset produk dan usaha. Melakukan riset produk adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk memastikan produk atau usaha yang akan kita luncurkan akan mendapatkan tempat di pasar. Dengan bantuan media internet melalui fasilitas browsing, kini sangat mudah melakukan riset untuk menemukan ide, produk atau usaha yang inovatif. Jadi kita cukup mengetik kata kunci tertentu terkait dengan ide di kepala kita, lalu tekan tombol enter dan akan bermunculan aneka produk sejenis atau terkait dengan ide bisnis yang kita ketikkan tadi. Dan dari penulisan ini kita juga tahu apakah ide yang kita temukan itu baru pertama kalinya apa sudah ada seperti itu. Jadi yang kedua adalah belajar dari sukses usaha orang lain. Usaha yang sudah sukses atau mapan pasti memiliki sejumlah keunggulan. Dengan mengetahui keunggulan-keunggulannya, kita bisa memulai membangun usaha baru yang serupa dengan beberapa nilai yang berbeda dengan usaha aslinya. Jadi konsep sederhana yang bisa kita lakukan adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kemampuan kita untuk menjumpai atau melihat ide-ide usaha yang sudah sukses ini dengan cara mengamati, meniru, dan modifikasi ini juga bisa menjadi ide usaha yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah inspirasi dari masalah personal. Terkadang persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi sehari-hari ini juga bisa menjadi sebuah dasar dari ide usaha. Nah, contohnya itu adalah layanan ojek yang berbasis aplikasi Gojek. Nah, awalnya itu Nadiem Makarin pernah mengatakan bahwa ide Gojek ini sebenarnya muncul lantaran ia itu sering mendapati tukang ojek langganannya itu nongkrong lama untuk menemukan sebuah ide. Nah, dari contoh ini kita dari masalah-masalah yang berhubungan dengan diri kita, kita bisa mencari sebuah ide atau menemukan sebuah ide dari masalah personal kita. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari masalah orang lain. Menemukan ide usaha kita bisa lakukan dengan mempelajari dan menganalisa masalah yang dikeluhkan orang lain terkait dengan produk atau bisnis yang sudah berjalan. Nah, khusus untuk tahap ini, kekuatan data yang berisi masukan dari setiap customer itu menjadi salah satu syarat. Jika masukan customer baik melalui testimoni langsung, email, chatting maupun komplain bisa dianalisa dengan tepat. Nah, tidak mustahil dari masalah-masalah orang lain yang kita analisa ini bisa memunculkan sebuah ide usaha yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengamati tren yang sedang berkembang. Dengan mengamati tren yang sedang berkembang ini, kita juga bisa menemukan sebuah ide yang usaha yang baik.
tren ini adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang di sekitar kita. Jadi dengan mengamati tren, kita juga bisa menemukan ide usaha. Kemudian dari penjelasan tadi kan muncul pertanyaan, ide usaha yang kreatif itu seperti apa? Nah, ide usaha yang kreatif itu yang pertama itu adalah yang pertama kalinya. Ide usaha yang kreatif adalah sebuah inovasi baru dalam bidang usaha. Jadi, menciptakan sebuah produk atau jasa yang belum ada ini memang agak susah untuk didapat, namun bukan berarti tidak bisa. Nah, contoh usaha yang pertama kalinya itu adalah contohnya perusahaan air minum Aqua yang pertama kalinya menjual air putih tanpa rasa di Indonesia. Jadi ide yang kreatif itu salah satu cirinya adalah pertama kalinya. Tapi jika tidak bisa menciptakan ide yang pertama kalinya, kita juga bisa menciptakan ide yang berbeda. Nah, berbeda ini contohnya itu adalah iPod yang diciptakan oleh Steve Jobs. Meskipun iPod ini bukan merupakan produk yang pertama, karena sebelumnya sudah ada MP3 device yang lain seperti Wacom dari Sony dan Discman yang juga terkenal. Steve Jobs ini berhasil membuatnya berbeda sehingga berhasil menjadi pasar MP3 device. Nah, dari contoh itu meskipun tidak pertama, dengan mengemasnya dengan kemasan berbeda juga bisa menjadi sebuah ide usaha yang kreatif. Kemudian yang terakhir ini adalah jika kita tidak bisa menciptakan ide usaha yang pertama kali dan berbeda, kita bisa menciptakan usaha yang terbaik, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas. Jadi dengan memberikan yang terbaik ini merupakan juga salah satu contoh dari ide usaha yang kreatif, karena kita meningkatkan kualitas dari produk-produk lain yang ada di pasaran. Nah, dari penjelasan itu apa sih contoh dari ide usaha yang kreatif? Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama mungkin pet butler. Nah, pet butler ini adalah jasa pembersih kotoran hewan yang muncul pada tahun 1998 oleh yang pendiri perusahaan yang bernama Matt Boswell dari Texas, Amerika. Nah, pada awalnya ini perusahaan ini cuma punya 7 karyawan, tapi karena sekarang sudah berkembang terus, sekarang sudah pelanggannya itu mencapai 12.000 orang. Wow, sangat luar biasa pet butler ini. Ya, kemudian contoh yang kedua itu ada Wufit atau bantal jagung. Wufit adalah kerajinan rumah tangga yang berhasil menarik minat banyak orang untuk membelinya. Wufit merupakan sebuah bantal yang diisi dengan jagung dan beberapa kain lembut. Cara penggunaan Wufit ini sangat sederhana. Bantal itu kita panaskan menggunakan microwave beberapa saat untuk menyimpan panas, sehingga pada saat digunakan dapat memberikan panas yang efektif. Wow, Wufit bantal jagung yang kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah Positive Dating, didirikan oleh Paul Graves dan Brandon Keklin. Bisnis yang bernama Positive Dating ini adalah sebuah situs yang menyediakan jasa kencan atau ngedate bagi para pengidap atau penderita HIV/AIDS. Nah, ini merupakan salah satu contoh ide yang kreatif. Kemudian yang berikutnya ada Clocky, yaitu yang diciptakan oleh Gauri Nanda, yang merupakan jam alarm anti banting karena unik, memiliki roda di kedua sisinya. Jadi pada saat kita bangun, kita sering membanting alarm atau jatuh, dia tidak akan cepat rusak karena memiliki roda yang dapat berputar atau berjalan. Sangat kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah yang gak kalah kreatif, itu adalah Knock. Itu adalah merupakan sebuah produk yang diciptakan oleh Michael D. Miller, yang merupakan sendok. Ya, bisa dibilang sendok, garpu juga itu. Kemudian bisa juga digunakan untuk pisau. Jadi produk ini merupakan sendok, garpu, dan pisau sekaligus, jadi multifungsi untuk memudahkan kita pada saat makan. Nah, itulah beberapa contoh ide usaha yang kreatif dan bagaimana cara-cara untuk menemukan ide usaha. Jadi terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.